Sumpah kayak ya pada. Tes. Halo, assalamualaikum. Suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Bu bisa berjumpa dengan kalian semua. Anak-anak 12 MIPA 3. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah mandi? Sudah. Belum, Bu. Belum mandi, Cung. Saya belum. Ya, diusahakan setiap harinya kalau misalnya ada kegiatan walaupun ada kegiatan vikon pun ya tetap mandi pagi dong. Mager. Iya. Mungkin perlu perkenalan resmi. Kalau kemarin Ibu sudah perkenalan sebenarnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ermi. Ya, lengkapnya kemarin sudah Ibu sampaikan ya. Ibu yang nantinya menemani kalian belajar matematika selama di kelas 12 ini. Nah, untuk materi pertama yang akan kita pelajari kemarin sudah Ibu sampaikan yaitu tentang dimensi geometri ruang atau dimensi 3. Semua sudah masuk kuiper kemarin ya? Sudah, Bu. Sudah sedikit membaca materinya? Mungkin akan lebih Ibu sampaikan lebih detail sekarang saat ini ya. Bentar. Kuota aman kan? Alhamdulillah aman, Bu. Aman ya. Layar Ibu sudah bisa dilihat? Ini kakak kelas kalian dulu nih ya, pernah belajar geometri juga, pernah membuat peraganya, terus bisa praktek juga, tapi kebetulan kalian belum bisa berkumpul ya, jadi cukup dengan belajar dari gambar saja. Nah, untuk geometri ruang itu banyak bangun-bangun yang nantinya kita kaji ya. Salah satunya itu ada kubus, balok, prisma, limas dan sebagainya. Nah, ini Ibu ada ini gambar apa ini? Lebah ya. Nah, ini salah satu hewan yang juga pandai dalam hal merancang suatu bangun ruang yang sangat efektif ya. Kalau kalian tahu ini adalah tes. Ini adalah heksagon.
heksagon segi 6 bangun heksagon yang bentuknya itu segi 6 beraturan. Ini adalah bangun yang sangat efektif karena dia membuatnya itu dengan susunan bangunan yang paling sedikit bahannya tetapi mempunyai volume yang paling besar. Nah, itu ternyata adalah heksagon ya, bangun heksagon itu terinspirasi dari lebah ini. Nah, untuk kompetensi yang harus kalian pahami atau kuasai itu nantinya adalah kalian dapat menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kemudian pendalamannya ada jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dalam ruang dimensi 3 ya. Nah, ini kalau kalian di kelas 11 sudah belajar tentang jarak titik ke titik dalam koordinat kartesius ya. Nah, jarak titik ke titik dalam koordinat kartesius cukup ditarik secara lurus gini kan? Iya. Ya. D ini adalah jaraknya. Nah, ini kalau dalam geometri bidang. Jaraknya itu akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian kalau jarak titik ke garis, kalian juga sudah pernah kenal ini di kelas 11. Jika ada sebuah titik X, Y dan ada sebuah garis G dengan persamaan AX plus BY plus D sama dengan 0, maka jarak titik P ke garis G, rumusnya apa? Siapa yang ingat? Dalam lingkaran dulu, bab lingkaran kan? Tik tok, tik tok. Nah, ini rumusnya, ya kan? Ingat nggak? Ya, ini kalau dalam geometri bidang ya. Jadi, apabila ada titik X, Y ditarik atau mencari jaraknya terhadap garis G dengan persamaan ini, maka jaraknya adalah harga mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini kalian sudah pelajari di kelas 11 ya, yang bab lingkaran itu. Nah, untuk di bangun ruang itu nanti kita akan mencari juga jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang dalam bangun ruang. Jadi dalam balok, dalam kubus, dalam prisma, dalam limas ya. Jadi bukan di koordinat kartesiusnya. Nah, ini sebenarnya apa konsep jarak itu? Coba ini Ibu punya sebuah kasus ya. Siti berangkat ke sekolah naik Gojek. Agar lebih hemat dan tidak terlambat ke sekolah, ia memilih rute perjalanan terdekat untuk sampai ke sekolah. Rute perjalanan Siti ke sekolah yaitu dari rumah, ini rumahnya, kemudian ke arah timur sejauh 3 km, kemudian ke utara 4 km. Sebenarnya ada jalur yang lebih dekat untuk ke sekolah, namun jalur itu tidak dapat dilalui. Jadi dari sini ke sini sebenarnya lebih dekat, tapi ada penghalangnya di sini. Nah, menurut kalian ya, jarak rumah Siti ke sekolah itu berapa kilometer? Cung, siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Marcella. 5. 5 kilometer. Ada yang berpendapat lain? Sama aja Ibu Guru, 5. 5. 5 Bu. Jaraknya 5. Ya, Ya, Mbak. Bu. Yakin Bu, Lima. Bu. Yakin Bu. Rizky Kalau benar Bu. Setiawan. Hebat, Ya, Bu. teman-teman buat Rizky nih, Pak. Yakin ya Bu. Yang penting yakin Bu. Mau dapat Bu. Yang penting yakin aja dulu Bu. Yakin aja deh ya. Ya. Iya, yakin aja 5 ya Bu ya. 5. Ada yang berpendapat lain nggak? Kenapa nggak 7? Iya juga ya. 7. Kamu bayar Gojeknya bayar 5 km apa 7 km? 5. 7. Bayar Gojeknya 7 km apa 5 km? 5 km. 7. 7 ya Bu. Berarti jaraknya 5 km apa 7 km? Apa 7 km?
7 Ibu Guru. 7. Belum ganti Normal 7, Bu. Kalau normal 7. Tapi Coba siapa Kalau mau normal berapa? 7, kalau singkat 5, Bu. iya. Kalau normal 7, kalau Kalau singkat singkat 5. nah ini singkatnya nggak bisa dia. Ada penghalang, ada sungai, ada banjir di sini. 7 berarti. Oh, saya nggak paham, Bu. Mungkin berenang. Saya nggak paham, Bu. Alat paham, Bu. Masih belum yakin. Harusnya kalian tetap yakin ya. Jadi jaraknya ini, jarak rumah ke sekolah itu tetap 5 kilometer. Harus yakin 100% ya. Yang 7 kilometer itu apa? 7 kilometer itu hanya panjang lintasan. Nah, jadi lintasan perjalanannya memang 7 kilometer. Tetapi kalau ditanya jarak, A ke C adalah 5 kilometer. Jadi jarak ini harus ditarik secara tegak lurus. Itu konsep jarak. Ya. Jadi pahami jarak itu adalah ditarik secara tegak lurus atau yang terdekat. Nah, tadi ini kan ada jarak terdekatnya itu ya ketika dia membentuk sudut siku. Nah, nggak boleh pelin-pelan lagi ya. Jadi jaraknya tetap 5 kilometer. 7-nya ini hanya sebagai panjang perjalanan aja. Kayak kamu mau ke sekolah, baru sampai ke sekolah. Nah, jarak kalau jarak dihitung yang terdekat. Itu ya, itu konsep jarak. Nah, jarak titik ke titik dalam bangun ruang maupun bangun datar ini ya, cukup ditarik secara garis lurus gini kan. Jadi jarak A ke B adalah panjang ruas garis AB, gitu kan? Nah, atau disimpulkan di sini. Bagaimana kalau jarak titik ke garis? Misal Ibu punya titik E dan sebuah garis G seperti ini. Apakah jarak P ke garis ini? Bukan. Apakah yang ini? Bukan. Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Iya. Bukan. Yang ini. Yang I? Nah, ya. Nah, gitu kan? Jadi jarak titik T ke garis G adalah panjang ruas garis PR. Sorry. PR gitu ya. Jadi jarak titik D ke jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis PR. Gitu. Jadi pahami ya jarak ya. Ya, Bu. Oke. Nah, boleh kalian pelajari lebih banyak lagi, boleh browsing silakan dari manapun sumbernya tentang jarak titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, dan garis ke bidang dalam ruang dimensi 3 ya. Tidak perlu Ibu buatkan gambarnya semuanya. Nah, ini contoh bangun ruang kubus. Mungkin kalian sudah familiar di SMP ya, bangun ruang kubus. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yakni dari yang pertama penamaan. Penamaan itu harus konsisten dari alas kemudian tutup. Jadi kalau ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ini paten menulisnya itu A di sini. A, B, C, D, baru ke atas E, F, G, H. Gitu ya, untuk menyamakan. Kalau misalkan kubus P, Q, R, S, T, U, V, W, berarti P-nya di sini. P, Q, R, S, T, U, V, W. Gitu ya. Jadi alas dulu diberi nama, baru tutupnya. Bisa dipahami?
Bisa. Ya, kemudian unsur-unsur dari bangun ruang kubus. Ada, jadi unsur bangun ruang itu ada titik, garis, dan bidang. Titiknya ada berapa di sini? Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ada berapa? 8 titik di sini. Kemudian ada garis, garisnya ya A, B, B, C, atau di sini namanya rusuk, gitu kan? Ada berapa rusuk? 12. Kemudian bidang, apa yang disebut bidang? Bidang ini ya, ini sisinya ini. A, B, F, E. ABFE ini sisi kubus. Tapi kalau ibu bilang bidang ABFE itu sebenarnya bisa diperpanjang ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Jadi bidang itu luasnya tidak berhingga. Kalau garis panjangnya tidak berhingga. Jadi kalau ibu bilang ruas garis AB itu hanya terbatas A sampai B. Nah, tetapi kalau garis sendiri, misalkan garis G itu memanjang ke kiri dan ke kanan tidak terbatas. Kalau garis sendiri ya, kalau garis sendiri ya, itu namanya ruas garis. Kalau punya tapi tidak punya ujung atau ujungnya panjang itu namanya sinar garis. Gitu ya. Nah, oke. Ada juga yang disebut diagonal bidang, bidang diagonal. Itu bedanya apa? Kalau diagonal bidang itu contohnya ini AF, EB, GB, itu namanya bidang. Tetapi kalau bidang diagonal adalah bidang yang mengiris kubus ini. Contoh EBCH. EBCH itu merupakan bidang diagonal. Ada juga EFCD. Itu juga bidang diagonal, gitu ya. Bayangkan misalkan ada sebuah tahu gampang ini dipotong, melintang itu kan membentuk bidang kan. Nah, itu irisannya itu yang namanya bidang diagonal. Kemudian ada hubungan garis dengan garis itu ada garis sejajar. Ada juga garis berpotongan. Ada juga garis yang bersilangan, gitu ya. Kalau AB dengan BC itu merupakan garis yang apa? AB, BC. Sisi alas. AB, CB. Garis yang saling berpotongan. Mereka berpotongan. AB, BC berpotongan. BC kan berpotongan di titik B. Kalau yang berpotongan dengan BC siapa saja? Garis yang berpotongan dengan BC. Ada GC, ada SB, ada AB, GC juga bisa ya, banyak. Itu garis berpotongan. Kalau garis yang sejajar, siapa saja garis yang sejajar dengan AB? Gitu ya. Oke, sih pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang sejajar dengan GC, siapa saja? FB, HD, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau bersilangan. Kalau berpotongan kan tadi punya titik potong. Kalau sejajar dia lurus atau jaraknya selalu tetap. Itu namanya jaraknya selalu tetap dengan tidak akan pernah berpotongan. Itu definisi dua buah garis sejajar. Dan dua buah garis sejajar itu terletak dalam satu bidang. Benar nggak?
Contoh misalkan AB sejajar sama DC. Mereka bisa terdapat dalam satu bidang AB, CD gitu kan. AB sejajar dengan HG. Mereka terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang AB, GH. Gitu kan? Ya, begitu juga dua buah garis berpotongan juga pasti terletak dalam satu bidang. Ya kan, contoh misalkan AB dan FB kan berpotongan, maka mereka terletak dalam satu bidang yaitu AB, FE. Jadi ada sebuah bidang yang memuat mereka kedua garis ini ya, baik berpotongan maupun sejajar. Nah, kalau bersilangan itu adalah dua buah garis yang terletak dalam bidang yang berbeda. Dia tidak berpotongan maupun dia juga tidak sejajar. Bisa kalian ambil contoh garis mana coba? Mbak Dian Cahya. AB sama GD, Bu. AB sama GD. AB dan GD. Mereka bersilangan ya, betul. AB dan GD. Tidak ada sebuah bidang yang memuat garis AB dan garis GD secara bersamaan. Ya kan? Kalau ditarik tidak akan pernah berpotongan. Tetapi mereka juga tidak sejajar karena jaraknya tidak tetap, gitu kan? Nah, itu namanya dua garis bersilangan. Coba garis mana lagi yang merupakan garis bersilangan, Mbak Amanda? Amanda mana? Sama EP. Amanda mana? Apa man? GC sama EP boleh. Sama AD boleh nggak? apa, Bu? GC sama AD bersilangan nggak? Bersilangan ya, banyak sekali ini pasangan garis bersilangan. Contoh HG dengan HG dengan AE gitu kan, HG dengan AF dan seterusnya. Itu garis bersilangan ya. Nah, kemudian untuk memecahkan masalah dalam geometri Ilham, beberapa konsep yang harus kalian paham itu salah satunya nomor satu yaitu teorema Pitagoras. Semua paham ya teorema Pitagoras ya? Ya, yang kedua trigonometri. Ya. Konsep trigonometri kelas 11. Dalam sin alfa itu apa? Mas Rizky. Sin alfa itu depan permiring. Ya, pinter. Alhamdulillah. Dan alfa. Tan alfa berapa? Tan alfa depan bersamping. Depan bersamping ya, itu konsep yang tidak perlu lupakan ya, termasuk sin kostan sudut istimewa juga tidak boleh dilupakan. Contoh sin 30 piro? Tetot kayak kalau suan kelas kos 60 setengah 30 tan 30 piro Mas Rizky ini kok ayo yang mau menjawab Mbak Dian setengah 1
Oh, enggak ada setengah akar 3 kalau tan. Sepertiga akar 3 Tiga ya, Bu. akar 3. Dan seterusnya termasuk sin kosan 120. Pokoknya sudut-sudut istimewa tidak boleh. Ya. Lanjutkan ya. Ini. Tentang membuktikan jarak titik ke titik tertentu dalam bangun ruang kubus ya. Jadi istimewa ketika kubus ditarik garis seperti ini. Misalkan kalian boleh gambar kubus ya. Megangannya tulis nggak ini? Pegang, Bu. Ya, silakan. Coba gambar kubus A, B, C, D, F, G, H. Panjang rusuknya A. Kemudian letakkan titik R di pusat bidang EFGH. Kalau pusat bidang berarti tengah persis ya, potongan diagonal tuh. Dan titik N di pusat bidang ABCD. Nah, jadi ada titik R di pusat atas dan S di pusat alas ya. Kemudian gambar juga diagonal ruang AB. Nah, nanti AG ini akan memotong garis ES RC. Ya kan? Kasih nama titik P dan titik P. Nah, ini kalau kalian di sekolah bisa menggunakan model kubus dan stick ya, yang sudah ada sebenarnya dibuat. Tapi karena kalian di rumah boleh pakai model kubus apa saja deh. Di rumah yang ada. Tapi harus kubus ya. Kubus itu berarti rusuknya sama. Nah, kemudian selidiki, coba selidiki, misalkan ini kerangka kubusnya. Selidiki panjang misalkan dari B. Ini pakai misalkan pakai stick bisa, sedotan atau terus diukur secara faktual dengan garisan. Nah, misalkan kalau kamu kan sudah tahu misalkan sini 10 cm maka diagonal bidangnya berapa? SMP bisa ngomong 10 maka sisi diagonalnya berapa? 10 Akar 2. 10 akar 2. Nah, pakai kalkulator 10 akar 2 itu berapa? Berapa senti? 10 akar 2. Akar 2 itu kan 1, berapa? Ya, boleh pakai kalkulator nanti. Hasilnya berapa? Hasilkan dengan hasil faktualmu. Kalau kamu ngukurnya benar, teliti, itu akan sama atau mendekati lah, karena pasti ada error ya kalau perhitungan manual ya. Tapi paling enggak tidak jauh berbeda. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian sudah pernah praktek ya. Mungkin kalian tidak bisa maksimal untuk prakteknya karena model kerangkanya tidak semuanya punya. Nah, itu akan dapat dibuktikan baik secara faktual ya, maupun model ini nih itu sama nilainya. Jadi kalau ini rusuknya A, rusuknya C itu pasti panjangnya A akar 2. Kalau AG atau diagonal ruang itu akar 3. E ke titik tengah AD itu polanya A per 2 per 5. Bisa juga E ke sini, bisa juga E ke titik tengah sini. E ke titik tengah sini, H ke titik tengah FG itu pasti juga polanya sama, yaitu A per 2 akar 5. Kemudian kalau kalian tarik dari titik ke titik pusat sini, titik S ya, jadi ES itu panjangnya A per 2 akar 6.
per 2 akar 6. Begitu juga RC. Itu juga RC. Ya, begitu juga A Itu juga R, ya kan? R, ya kan? Nah, kan sama. Kan sama. Nah, ini kalau kalian paham pola-polanya ini, Pola-polanya ini nanti untuk memecahkan masalah geometri ruang akan lebih cepat. Jadi tidak perlu misalkan sisinya 5, kamu nggak perlu ini pakai teorema Pythagoras lagi mencari diagonal ruangnya, mencari ininya gitu kan. Ketika diperlukan polanya akan lebih efektif waktu. Ya, dalam mengerjakan. Nah, ini yang spesial lagi. Ketika Ibu tarik garis di sini, itu akan memotong ES dan RC kan? Itu ternyata perpotongannya itu membagi 3 sama panjang. Jadi ini AP sama panjang dengan PQ sama panjang dengan QG. Ya, masing-masing adalah A akar. Masing-masing adalah berapa? Berarti kalau di sini sepertiga A akar 3. Kalau di sini sepertiga A akar 3, sepertiga A akar 3. Sehingga kalau ditanya A ke mana ya? A ke Q berarti 2/3 A akar 3 gitu kan? Halo? Ini. P sama dengan bacanya yang sebelah kanannya ini dulu. AK tegak lurus terhadap PS dan RC, ya kan? AG tegak lurus terhadap ES dan RC. Jadi sini walaupun kelihatannya tidak siku-siku ya, tapi ini sebenarnya tegak lurus. Kalau ditarik garis ini tegak lurus. Sehingga AP sama dengan PQ sama dengan QG sama dengan sepertiganya AG. Sedangkan AG-nya kan A akar 3. Sehingga AP ini sepertiga A akar 3. PQ juga sepertiga A akar 3. Tes. QG-nya juga sepertiga A akar 3 gitu kan. Nah, kemudian EP itu ke sini. Ini spesial juga. EP itu punya pola 2/3-nya dari ES. 2/3-nya dari ES. Dan PS ini sepertiganya dari ES. Ya. Jadi P ini ada di perbandingan 2/1. Asarannya kan gitu. E ke P2, P ke S 1. Sehingga kalau EP 2/3-nya ES, kalau PS sepertiganya ES. Nah, ini kalau pola ini kalian pahami, nanti ketika memecahkan masalah di geometri ruang itu akan lebih cepat ya, lebih efektif mengerjakannya. Walaupun sebenarnya kalian kalau mau step by step pakai teorema Pythagoras pun bisa ya. Nah, nanti kalian buktikan pola ini secara prosedural. Kalau diukur secara langsung itu kan kalian baru membuktikan secara fakta ya, secara faktualnya. Kalian juga bisa membuktikan secara prosedural atau menggunakan teorema, bisa menggunakan teorema Pythagoras gitu kan. Nah, silahkan. Ini nih untuk kegiatan 2 kalian boleh skip lah ya, karena kita terbatas model. Kerangkanya mungkin di rumah tidak semuanya punya, tetapi kegiatan 3 Ibu minta kalian tetap mengerjakan ini. Jadi silahkan buktikan pola-pola ini secara prosedural. Kenapa kalau sisi A, B, B, C itu A, kenapa AC A akar 2? Kan bisa dibuktikan dengan teorema Pythagoras, gitu kan? Dan seterusnya di sini. Contoh ini E ke sini, kenapa A/2 akar 5? Kalian bisa buktikan dengan teorema Pythagoras. Kalau AE-nya 5, AE-nya A, maka A ke titik tengah sini kan setengah A.
Ya kan? Nah, pakai teorema Pythagoras sampai ketemu pola-pola ini. Bisa ya? Nah, dikerjakan di kertas, silahkan buktikan ini pola-pola ini secara prosedur, kerjakan di kertas, kemudian difoto, masukkan di Google Classroom. Nanti Ibu siapkan attachment-nya, siapkan itu assignment-nya ya. Nanti kalian tag di sana. Siap ya? Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu deh, kok harus besok noise. Mesti tahun batasnya sampai kapan-kapan ya? Sampai kapan-kapan ya? Ya, minggu depan ya. Ya, minggu depan sudah ya. Semua ya. Sudah hapus semua. Iya, Bu. Oke, ya. Ya, Ibu tahu kalian pasti banyak sibuknya ya. Ya. Sibuk tidur, sibuk TV, sibuk makan gitu kan. Ya, semuanya dikerjakan kemudian di-tag di Google Classroom ya. Kelasnya sudah Ibu sampaikan Iya, Bu. Ini sih jam pira? Wes ya, wes dalam mending rampung. Tanggal 9. Nah, ini untuk jawabanmu dan kumpulkan di Google